akan membacakan studi kasus terlebih dahulu. Ini studi kasus dari soal linear programming. Soalnya yaitu PT Sipo adalah perusahaan kue yang memproduksi empat jenis produk, yaitu rainbow cake, cupcake, cheesecake, dan red velvet. Dan di bagian akhir pada proses pembuatan, terdapat mixing, baking, dan decorating. Waktu yang diperlukan untuk proses pembuatan ditunjukkan pada tabel di bawah dalam menit dan logo per unit yang terjual. Mengingat jumlah karyawan pada PT Sipo, perusahaan memperkirakan bahwa setiap bulan mereka memiliki 10.000 menit waktu untuk pengadonan, 5.000 menit waktu untuk pencetakan, dan 7.000 menit waktu untuk pengovenan. Berapa banyak dari masing-masing jenis produk yang harus dihasilkan PT Sipo per tahun dan berapa laba yang terkait. Sekarang kita isi dulu variabel keputusannya, fungsi objektif, dan fungsi kendalanya. Yang pertama, variabel keputusannya itu di sini terdapat X1 sebagai jumlah dari rainbow cake, lalu X2 sebagai jumlah dari cupcake, dan X3 sebagai jumlah dari cheesecake, dan X4 sebagai jumlah dari red velvet. Yang selanjutnya itu terdapat fungsi objektif, yaitu max Z. Kenapa max Z? Karena kita ingin mengetahui atau memaksimalkan keuntungan. Max Z-nya sama dengan 2X1 ditambah 3X2 ditambah 4,5X3 ditambah 5X4. Dan yang terakhir yaitu fungsi kendala. Terdapat kendalanya adalah mixing time dengan fungsinya yaitu 15X1 ditambah 10X2 ditambah 20X3 ditambah 10X4 lebih kecil sama dengan 10.000. Lalu kendala ditambah 10X4 lebih kecil sama dengan 10.000. Lalu kendala yang baking time dengan fungsi 10X1 ditambah 15X2 ditambah 5X3 ditambah 10X4 lebih kecil sama dengan 5.000. Lalu kendala decorating time dengan fungsi 25X1 ditambah 20X2 ditambah 10X3 ditambah 15X4 lebih kecil sama dengan 7.000. Lalu ada fungsi non negatif dengan fungsinya itu X1, X2, X3, dan X4 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, jadi di linear programming ini kita akan menyelesaikan masalah menggunakan solver. Jika Excel belum terdapat solver, maka kita harus menambahkannya terlebih dahulu dengan cara klik File, lalu klik Option, pilih Add-in, dan klik Solver Add-in, lalu OK. Selanjutnya kembali ke Excel-nya. Pertama kita isi dulu tabel yang ini. Jadi untuk setiap variannya terdapat proses waktunya itu bisa dilihat di tabel yang ini. Nah, waktunya itu seperti yang tertera. Lalu untuk amount per produk kita isikan 0 semua. Kenapa 0? Karena kita akan mencari solusi optimal dari amount of productnya dengan solver bersama dengan keuntungannya. Lalu isi total time-nya itu dengan cara, total time ini tuh kita harus isi dengan formula yaitu amount per product dari rainbow cake. Kita harus menguncinya dengan menekan F4 lalu dikali proses waktu pada rainbow cake yang blending ditambah amount. Selanjutnya kembali ke Excel-nya. Pertama kita isi dulu tabel yang ini. Jadi untuk setiap variannya
terdapat proses waktunya itu bisa dilihat di tabel yang ini. Nah, waktunya itu seperti yang tertera. Lalu untuk amount per produk kita isikan 0 semua. Kenapa 0? Karena kita akan mencari solusi optimal dari amount of produknya dengan solver bersama dengan keuntungannya. Lalu isi total time-nya itu dengan cara, nah total time ini tuh kita harus isi dengan formula, yaitu amount per product dari Rainbow Cake. Kita harus menguncinya dengan menekan F4 lalu dikali proses waktu pada Rainbow Cake yang blending ditambah amount per product cupcake dengan versi dengan menekan F4 dikali proses time blending yang cupcake ditambah amount per product cheesecake baru dikunci dan ditambah proses time blending yang cheesecake lalu dikali yang ini harusnya dikali lalu ditambah dengan amount per product red velvet dikunci lalu dikali dengan proses time blending yang red velvet lalu enter. Kita drag ke sampingnya, maka akan seperti berikut. Setelah itu kita isi tabel yang profit per produk, itu bisa dilihat di tabel sebelumnya yang di atas ini. Nah, untuk Rainbow Cake sendiri seperti berikut. Setelah itu kita isi tabel yang profit per produk, itu bisa dilihat di tabel sebelumnya yang di atas ini. Nah, untuk Rainbow Cake sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Untuk profit per produk di Rainbow Cake itu 2, cupcake 3, cake 4,5, dan red velvet itu 5. Lalu kita akan mengisi tabel processing time limitnya itu dalam satuan menit. Yang pertama itu blending 10.000, baking 5.000, dan decoration itu 7.000. Lalu selanjutnya setelah itu kita akan mengisi profit acquired-nya. Kita isi ini dengan formulanya yaitu sum product kenapa sum product? Karena ini tuh akan membantu kita dalam mencari solver, dan pada solver itu dibutuhkan sum product untuk mencari solusi yang diinginkan. Selanjutnya yang ini kita isi dengan amount per product, bisa dilihat koma profit per product lalu tutup kurung dan enter. Nah, setelah seperti ini kita mencari solvernya. Jadi kita akan menggunakan solver, yaitu dengan klik data lalu pilih solver. Setelah itu kita isi set objektif dengan profit acquired, lalu pilih max karena kita akan memaksimumkan profit. Lalu variabel set objektif dengan profit acquired, lalu pilih max karena kita akan memaksimumkan profit. Lalu variabel ininya by changing variabel cell-nya itu kita isi dengan amount per product, lalu enter.
Nah, untuk subject to the constraint itu kita klik add. Nah, itu jadi cell reference-nya itu diisi yang total time dari blending. Yang constraint ininya tetap lebih kecil sama dengan, lalu constraint-nya itu processing time limit dari blending, lalu add. Yang keduanya itu proses menit dari total time dari baking lebih kecil sama dengan constraint itu yang processing time limitnya yaitu 5000, lalu kita klik add lagi, dan selanjutnya total time dari decoration lebih kecil sama dengan kendalanya itu processing time limitnya yaitu 7000, lalu klik add dan klik cancel. Setelah terdapat 3 subjeknya, kita jangan lupa tentang yang ini. Lalu kita memilih solving methodnya yaitu yang simplex LP. Lalu klik solve dan klik OK. Maka akan muncul profit acquired-nya. Nah, setelah itu kita akan memperoleh analisisnya yaitu berdasarkan solver output di atas, maka didapatkan jumlah dari produk kue yang pertama yaitu rainbow cake sebanyak 0, cupcake sebanyak 0, cheesecake sebanyak 400, dan red velvet sebanyak 200. Dan maksimum profit yang diperoleh yaitu sebesar 2.800. Selanjutnya adalah ada studi kasus tentang transportasi. Soalnya, PT Sipo memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Adapun ongkos untuk setiap pemindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A ke Cilegon sebesar 20, pabrik A ke Serang sebesar 5, pabrik A ke Pandeglang sebesar 8, pabrik B ke Cilegon sebesar 15, pabrik B ke Serang sebesar 20, pabrik B ke Pandeglang sebesar 10, pabrik C ke Cilegon sebesar 25, pabrik C ke Serang sebesar 10, dan pabrik C ke Pandeglang sebesar 19. Pertanyaannya adalah hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya adalah pengisian data tabel. Kita dapat mengisi untuk pabrik A ke Cilegon sebesar 20. Lalu untuk pabrik A ke Serang sebesar 5. Kemudian pabrik A menuju Pandeglang sebesar 8. Lalu untuk supainya sendiri itu adalah sebesar 90, dan seterusnya sampai semuanya terisi. Selanjutnya adalah solusi untuk solusi menggunakan solver. Pertama kita harus membuat matriks ongkos, di mana nilai ini itu sama dengan nilai yang ada di sini. Langsung saja diisi. Lalu kita akan menentukan matriks transportasi. Matriks ini adalah matriks yang akan kita cari nilainya. Untuk total distribusi itu menggunakan fungsi sum. Jadi sama dengan sum direct dari Cilegon sampai ke Pandeglang. Lalu
tinggal di drag saja. Selanjutnya kita akan menghitung total distribusi dari tiap kolom dari Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Menggunakan fungsi yang sama, lalu tinggal di drag. Selanjutnya kita akan mengisi banyaknya supply dan banyaknya demand. Banyaknya supply adalah seperti yang ada di tabel data, yaitu 90, 60, dan 50. Isi tabel supply yaitu sebesar 90, 60, dan 50. Lalu selanjutnya kita akan mengisi baris demand sesuai dengan yang ada di data tabel, yaitu 50, 110, dan 40. Untuk baris ini dan kolom ini kita isikan tanda sama dengan, karena total distribusi yang dikeluarkan harus sama dengan banyaknya supply, dan total distribusi yang dikeluarkan harus sama dengan banyaknya demand. Jadi tulis sama dengan. Lalu kita isikan baris selisih, yaitu sama dengan nilai demand dikurang dengan total distribusi. Untuk total biaya, kita menggunakan fungsi sum product. Dimana sum product adalah matriks ongkos dikunci dikali dengan matriks yang akan dicari, lalu dikunci lagi. Selanjutnya kita akan beralih ke menggunakan solver. Kita klik data, lalu klik solver. Di sini isi set objeknya adalah total biaya, lalu by changing value-nya adalah matriks yang akan kita cari yang masih kosong. Selanjutnya kita akan menentukan subject to the constraint. Kita klik add, lalu kita masukkan total distribusi sama dengan banyaknya demand, lalu klik add. Selanjutnya total distribusi sama dengan banyaknya supply, lalu klik add. Kita pilih minimum karena kita akan mencari ongkos yang paling minimal, lalu pilih select solving metodenya simplex LP, lalu klik solve. Maka akan didapatkan hasil total biayanya adalah 1.890. Selanjutnya kita akan beralih ke analisis. Didapatkan analisis sebagai berikut, yaitu berdasarkan hasil perhitungan menggunakan solver, didapatkan solusi optimumnya adalah pabrik A mengirimkan 0 produk ke kota Cilegon, 60 produk ke kota Serang, dan 30 produk ke kota Pandeglang. Lalu pabrik B mengirimkan 50 produk ke kota Cilegon, 0 produk ke kota Serang, dan 10 produk ke kota Pandeglang. Lalu pabrik C mengirimkan 0 produk ke kota Cilegon, 50 produk ke kota Serang, dan 0 produk ke kota Pandeglang, dengan total biaya transportasi yang dikeluarkan adalah 1.890. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan masalah penugasan dengan solver pada Microsoft Excel. Pertama-tama saya akan membacakan studi kasus. Pada suatu lokasi konstruksi PT Sipo terdapat 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk setiap pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan setiap mesin ke setiap pekerjaan ditujukan pada tabel di bawah ini. Tentukan penugasan terbaik untuk mesin terhadap pekerjaan sehingga didapatkan total waktu minimal untuk menyelesaikan pekerjaan.
Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan membuat tabel. Tabel di sini itu sama seperti dengan tabel pada studi kasus. Lalu, tabel kedua, kita akan membuat decision variable. Decision variable di sini kita akan gunakan dalam bentuk tabel. Tetapi yang membedakan untuk nilai-nilai biayanya itu kita kosongkan. Lalu, selanjutnya kita akan membuat fungsi kendala. Untuk fungsi kendala di sini akan diwakilkan dengan row sum dan supply, dan column sum dan demand. Untuk row sum kita akan menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita pilih job 1 sampai job 4. Kemudian kita tarik ke bawah. Begitu juga untuk column sum, kita akan menggunakan fungsi sama dengan sum. Lalu kita drag ke bawah. Kemudian kita drag lagi ke kanan. Baik, untuk masalah penugasan itu satu job hanya dapat dilakukan oleh satu mesin. Oleh karena itu, di sini fungsi kendalanya akan menggunakan fungsi sama dengan. Lalu, untuk supply masing-masing barisnya kita isikan 1. Begitu pula untuk bagian kolom, karena setiap satu job hanya dilakukan oleh satu mesin, maka fungsi pembatasnya sama dengan, dan demand-nya kita isikan 1. Selanjutnya, kita akan menentukan fungsi objektif. Untuk fungsi objektif di sini, kita dapat menggunakan fungsi sama dengan sum product, lalu kita pilih nilai biaya di sini, koma, kita pilih ini. Oke, ketika semua ini sudah kita isikan, maka kita akan lanjut untuk menyelesaikan dan menggunakan solver. Jadi kita klik data, lalu solver. Untuk parameternya, di sini kita isikan, kita klik pada object swing function, lalu fungsinya minimal, karena kita bertujuannya adalah untuk mendapatkan total waktu minimal. Lalu changing variabelnya, kita pilih min. Selanjutnya, kita akan memilih fungsi kendalanya. Untuk fungsi kendalanya, yang pertama kita akan pilih row sum, lalu ini yang kita ubah menjadi sama dengan, constraint-nya kita pilih supply, add, selanjutnya kita pilih yang column sum, kemudian ganti jadi sama dengan, dan constraint-nya kita pilih yang bagian demand. Selanjutnya, karena kita ingin semua angka pada hasilnya adalah bilangan bulat, maka kita pilih bagian biaya, kemudian kita pilih binary, kemudian oke. Selanjutnya, kita pastikan bahwa sudah terdapat tanda centang pada make unconstrained variables non-negatif, kemudian pada solving methods-nya kita pilih simplex LP. Kemudian klik solve. Maka akan muncul hasil akhirnya. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan solver pada Microsoft Excel, didapatkan hasil bahwa mesin 1 akan mengerjakan job 2, mesin 2 akan mengerjakan job 4,
mesin 3 akan mengerjakan job 3 dan mesin 4 akan mengerjakan job 1 dengan total waktu minimum adalah 15. Baik, sekian adalah pengerjaan masalah penugasan dengan menggunakan metode solver pada Microsoft Excel.